Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih tim musik yang memainkan musik dan pemimpin pujian bersama singer, penari semuanya. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibu Gembala ada di ruang lansia. Saya mengucapkan terima kasih dari sini. Saya berada di Kota Batu untuk melayani bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Juminto bersama dengan Ibu Steny. Itu tahun 1984. Dan 1990 saya menikah dan saya tinggal di Singapura. Dan saya pelayanan di Singapura selama sudah 34 tahun. Dan sungguh menjadi satu sukacita saya boleh bertemu dengan Ibu Pendeta Steny Juminto, dan saya masih ingat waktu kita masih muda sekali. Di sini ada Ibu Ratna dan mungkin ada beberapa yang saya mungkin nggak lihat dari sini ya, tetapi Ibu Ratna dulu waktu masih youth bersama-sama dengan saya, bersama-sama kami pelayanan di sekolah minggu. Itu saja perkenalan saya. Saya memiliki 3 orang anak, 1 putri yang bekerja di Jakarta sekarang, dia menjadi guru taman kanak-kanak, dan 2 putra yang masih berada di Singapura, 1 sedang berkuliah, 1 sudah bekerja. Itu saja perkenalan saya dulu, dan mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan, belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang ada di dalam perjalanan pelajaran tentang kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan pelajaran ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, dan bersama dengan Ibu Gembala yang sudah memilih pelajaran dari buku yang ditulis oleh Rick Warren ini, saya akan bersama-sama melihat ke depan bagaimana kita sekarang ini sedang dalam progresif ya. Kita sedang ada di dalam pelajaran yang ke-24. Di dalam pelajaran Rick Warren ini kita mempelajari 40 pelajaran yang memberikan kepada kita semua tentang bagaimana kita itu hidup, bukan hanya asal hidup, tetapi kita digerakkan oleh tujuan. Dan tujuan itu bukan tujuan kita, tetapi tujuan Allah. Oke, saya akan meminta PowerPoint-nya. Silakan. Oh, di sini sudah ada PowerPoint. Oke, terima kasih. Kita sedang mempelajari pelajaran yang ke-24, yaitu diubahkan lewat kebenaran. Langsung saja next. Saudara lihat di dalam pelajaran ini sebenarnya kita mempelajari tentang ada 5 tujuan secara besar yang Tuhan sebenarnya berikan untuk kita semua. Dan tujuan itu dikatakan dimulai dengan pertanyaan sesungguhnya, untuk apakah aku ada di dunia? Kemudian ada 5 tujuan, saudara sudah mempelajari 2 tujuan sebelumnya, dan kita sedang berada di tujuan yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita dirubahkan dan kita diubah serupa dengan Kristus. Sedikit saya memberikan penjelasan di sini, saudara, semua orang memiliki keinginan di dalam hidup. Waktu anak-anak ya masih remaja, di sini mungkin masih ada anak-anak muda juga, mungkin mempunyai idola, memiliki keinginan, memiliki pahlawan dalam hidupnya. Atau mungkin saudara sekalipun sudah dewasa, saudara menyenangi seseorang dan saudara memperhatikan gayanya, rambutnya. Kalau kita lihat anak muda begitu ya, sepatunya, bajunya seolah-olah mau diikuti. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, saudara, kalau saudara mau menjadi seperti apa yang terbaik, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi untuk kehidupan selama-lamanya. Dan untuk itulah kita berada di dunia ini, karena itu adalah tujuan Tuhan, supaya kita menjadi seperti Kristus. Amin. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Dan di dalam bagian ini kita mempelajari dari tujuan yang ketiga, bagaimana kita ingin diubahkan menjadi seperti Kristus ini.
kita memiliki beberapa hal di dalam proses merubah menjadi seperti Kristus ini. Kita diubahkan melalui bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana lewat kebenaran, lewat persoalan, lewat pencobaan. Sudah dirubah ya, saya nggak bisa lihat jauh. Oke, terima kasih. Dan bagaimana mengalahkan percobaan, dan semua itu perlu waktu. Saudara sedang berjalan ke arah itu perlahan-lahan, dan hari ini yang merah ini yang kita pelajari ya. Di sini diubahkan lewat kebenaran. Oke. Sekarang kita masuk di dalam pelajaran ini, diubahkan lewat kebenaran. Saya akan mencoba secara perlahan tapi cepat. Karena waktu ya, jadi secara perlahan supaya saudara semua Bapak Ibu boleh memahami. Tetapi secara cepat kita juga harus bertanggung jawab karena tempat ini akan dipakai untuk sekolah minggu. Di dalam pelajaran diubahkan lewat kebenaran ini, kalau kita melihat ada ayat-ayat yang saya nanti akan buka di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membaca ayat-ayat ini, silahkan buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-32. Dituliskan di sini juga ada di belakang sini. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, penulis buku ini Rick Warren memakai terjemahan ini dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dituliskan demikian. Firman kasih karunia Allah bisa membuatmu menjadi apa yang Dia inginkan dan memberimu segala sesuatu yang mungkin kamu perlukan. Jadi firman ini menjadi dianugerahkan kepada kita untuk memberikan segala sesuatu yang mungkin kita perlukan. Dan kita memerlukan untuk perubahan hidup kita supaya kita menjadi seperti Kristus. Mari kita sekarang belajar bagaimana kebenaran itu mengubah kita. Ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17, kita akan buka Alkitab sekarang. Di situ hanya ada ayat 17. Di dalam doa Yesus, Yesus mengatakan demikian. Yohanes 17, saya akan baca dari ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan ya, Tuhan Yesus mau kita berada di dunia. Dan kita sudah diberikan, disediakan untuk kita dilindungi dari yang jahat. Bagaimana Tuhan melindungi kita dari yang jahat? Nanti kita akan mempelajari di dalam bagian ini. Dan tentunya dengan firman. Dikatakan di sini mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang dapat menguduskan kita. Amin. Firman Tuhanlah yang dapat menolong kita dan Roh Kudus memakainya untuk melindungi kita dari yang jahat. Jadi tadi Yesus mengatakan supaya kita dilindungi daripada yang jahat. Perlindungan Tuhan memang tersedia buat anak-anak Tuhan. Tetapi perlindungan Tuhan dari segala keadaan di dunia ini juga diberikan kepada kita untuk kita juga bersama-sama berusaha melakukannya. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus memakai firman dan kita harus mempelajari firman itu, merenungkannya, mempraktekannya dan kita hidup di dalam kemenangan di dunia ini. Kita akan melihat bagaimana
Roh Tuhan itu sanggup menolong kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, tertulis juga di PowerPoint, bisa dikembalikan. Di situ dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu bukan hanya tulisan yang membosankan. Roh Kudus yang memiliki kuasa yang diberikan kepada orang percaya bekerja memakai firman Tuhan itu dengan kuasanya. Dia mengajar, dengan kuasanya dia menyatakan kesalahan, dengan kuasanya Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena firman Tuhan itu kuat. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Di sini dituliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan perkataan-perkataan Yesus, yaitu perkataan firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Memiliki kuasa, bukan hanya tulisan yang membosankan, bukan hanya tulisan yang mati. Tetapi tentunya saudara, kita perlu mengusahakannya. Kita perlu nanti kita melihat apa yang harus kita lakukan. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sesuatu buku yang tebal, yang mungkin hanya kita taruh, kita bawa setiap minggu. Tetapi ini adalah buku hidup. Amin. Buku hidup yang dipakai oleh Roh untuk mengubahkan kita, untuk menolong kita hidup di dalam dunia ini dalam hidup kudus. Karena firman Tuhan itu menguduskan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak banyak waktu untuk menguraikan satu persatu, tetapi saya memberikan daftar di sini, ya, next. Saya memberikan daftar di sini tentang bagaimana Roh Allah memakai firman Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Saya minta maaf, tulisan ini mungkin terlalu kecil karena saya tidak berpikir bahwa ini akan jauh gitu ya. Dan tidak apa, tetapi tulisan ini saya baca saja bahwa Roh Allah itu memakai firman Allah untuk mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena Roh Allah itu menghasilkan kehidupan. Firman Tuhan maksudnya, firman Tuhan itu dipakai oleh Roh Kudus untuk menghasilkan kehidupan, untuk menimbulkan iman, untuk mendatangkan perubahan, untuk membuat iblis takut, untuk menyebabkan mujizat, menyembuhkan sakit hati, membangun karakter, mengubah keadaan kita, memberikan sukacita, mengatasi kesusahan, mengalahkan pencobaan, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, menyucikan pikiran kita, menciptakan berbagai hal, menjamin masa depan kita. Saudara, kalau kita buka, sekarang Alkitab kita buka ya. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Ini berbicara tentang janji Yesus tentang Roh Kudus, tetapi apa yang dituliskan di sini kita akan baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara perhatikan, Roh Kudus itu memakai firman Allah. Roh Kudus tidak hanya memberikan sesuatu yang sifatnya ilusi atau pikiran-pikiran, tetapi yang sering dipakai oleh Roh Kudus itu adalah firman Allah. Bukan maksudnya bukan ilusi, tapi pernyataan-pernyataan. Roh Kudus bisa memberikan seperti perkataan-perkataan langsung atau dari hati kita, tetapi yang jelas
kalau saudara mau tahu bagaimana Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kalau tadi saya hanya baca Roh Kudus bisa menolong kita, menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman. Mari saya mengutip saja, kita akan baca saja di dalam Mazmur, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Memang ada beberapa ayat, tapi saya hanya ambil dari Mazmur dulu saja, dan kita akan mengikuti berikutnya, melanjutkan yang berikutnya. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan dosa ya, tetapi kalau orang merenungkan firman Tuhan, pasti yang diperbuatnya adalah yang ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau yang diperbuatnya itu ada di dalam firman Tuhan, Mazmur mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Saudara, firman Tuhan itu akan membawa kepada keberhasilan yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Dan di dalam, kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 itu diberi judul, Mazmur 119 itu diberi judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nanti di kesimpulan ini kita akan berbicara lebih tentang bagaimana sih bahagianya orang yang menurut firman Tuhan. Nah, tentunya untuk kita bisa mengizinkan firman Tuhan itu melakukan yang terbaik untuk mengubah hidup kita sehingga kita menjadi seperti Kristus, kita dikatakan harus tinggal di dalam firman itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31. Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita harus tetap di dalam firman itu. Tinggal di dalam firman itu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita akan mempelajari apa yang terliput di dalam tinggal itu. Ada 3 kegiatan di dalam pelajaran yang ditulis oleh Rick Warren ini. Pertama dikatakan, saya kalau mau tinggal di dalam firman, saya harus menerima otoritas firman Allah. Nanti saya terangkan satu persatu. Yang kedua, saya harus menerima kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, saya harus menerapkan prinsip-prinsip firman Allah itu. Tentunya saudara tidak memahami kalau hanya dibaca begitu. Mari kita melihat satu persatu. Firman Tuhan itu artinya harus menjadi makanan rohani kita. Kita tinggal. Kalau saudara nggak makan, saudara lapar. Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, seharusnya kehidupan rohani saudara juga lapar. Tetapi seringkali kita tidak merasakannya, kita mengabaikannya. Sehingga kita banyak mengalami problem dan kita bingung. Salah satunya tadi saya kasih contoh bahwa firman itu menimbulkan iman. Paulus menuliskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Iman bukan hanya sekedar keinginan. Kalau orang sakit ingin sembuh, kemudian terus teriak-teriak, saya memiliki iman tapi dia tidak tahu firman, itu bukan iman namanya, itu keinginan. Berbeda. Tetapi iman itu kuat pada saat orang itu tahu akan firman
dan bagaimana merenungkan firman itu dan melakukan firman itu. Saudara, bagaimana menerima otoritas? Tentunya kita harus menjadikan firman itu yang teratas. Kalau saudara punya pilihan-pilihan, kita mencari Tuhan, kita membaca firman-Nya, sekalipun mungkin tidak dituliskan di dalam firman Tuhan. Mungkin ada yang berdoa untuk pasangan hidup, mungkin ada yang berdoa untuk keputusan bekerja, apapun mungkin tidak tertulis secara detail, tetapi percayalah Roh Kudus bisa membimbing kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan harus diterima sebagai standar, sebagai kompas, sebagai penasehat, sebagai patokan di dalam hidup kita. Kita mengandalkannya, kita harus mengambil keputusan-keputusan yang bijak, mengizinkan firman Tuhan menjadi penasehat kita. Dan kita juga harus menggunakannya sebagai patokan untuk waktu kita menimbang, menilai segala sesuatu. Saudara, seringkali kita bingung. Di dunia ini banyak patokan yang seolah-olah itu menjadi standar hidup. Kadang kalau kita tidak memiliki firman, kita bingung dengan yang namanya budaya. Karena semua orang melakukan, saya juga melakukannya. Jadi patokannya adalah semua orang. Itu cenderung dilakukan oleh banyak orang di dunia ini. Atau tradisi. Kita selalu melakukannya, sudah terbiasa. Memang dari dulu, saya orangnya seperti itu. Saudara, kita sedang memiliki tujuan, dan kita tujuan yang dalam konteks hari ini, kita memiliki tujuan supaya kita dirubah menjadi seperti Kristus. Kalau kita hanya berpatokan kepada saya memang orangnya seperti ini, sudah biasa. Saudara, bagaimana kita bisa berubah? Hanya dengan menjadikan firman Tuhan patokan hidup kita, kita akan berubah ke sana. Atau mungkin kita pikir ini masuk akal atau tidak ya? Ini menurut rasio enggak ya? Saudara tahu bahwa firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu seringkali bukan di luar nalar kita, tetapi di atas nalar kita. Bukan enggak masuk akal, saudara. Tuhan itu bekerja juga melalui akal kita, tetapi kadang beyond, di atas, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, kita mulai mengerti. Saudara, perbedaan antara Musa dengan orang-orang Israel. Orang Israel berjalan berdasarkan pimpinan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi Musa berjalan dengan tuntunan oleh karena pengalamannya dia dengan Tuhan. Jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, itu berbeda. Ya, dan kita akan terus berjalan dalam pelajaran ini. Kita harus menentukan bahwa Alkitab itu menjadi standar yang sempurna. Alkitab memiliki otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Bukan budaya, bukan tradisi, bukan nalar, dan bukan juga emosi. Kira-kira kayaknya cocok ya, bukan itu. Tetapi kita percaya. Kembali lagi tadi saya sempat singgung di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Biarlah kita yakin, next. Kita yakin betul bahwa tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah. Dan itulah yang patut kita jadikan standar di bumi ini. Ingat, Yesus katakan kita tidak diambil dari dunia ini. Kita tinggal di dunia ini. Dan dunia ini semakin jahat. Semakin jahat dan semakin jahat, tetapi kita dikuduskan oleh firman, dan Roh Kudus menolong kita melalui firman itu. Kita dikuduskan di dalam dunia yang semakin rusak, semakin parah ini. Tetapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan memiliki firman, karena firman itu dituliskan dan diilhamkan. Segala tulisan itu bukan Tuhan yang menulis ya. Orang-orang kudus itu diilhami oleh Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya firman itu bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan biarlah kita bersama-sama
bisa mengatakan seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Saudara, sekarang ini ada pergerakan Kristen yang mengatakan bahwa kita harus belajar perjanjian baru saja. Tetapi firman Tuhan itu diberikan kepada kita lengkap 66 buku dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya sah, semuanya itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus, dituliskan oleh orang-orang pilihan Allah, dan semuanya itu adalah firman Allah. Jadi tidak bisa dipilih-pilih, semuanya itu adalah firman Allah. Jadi kalau saudara mungkin buka YouTube, oh ternyata kita salah ya belajar perjanjian lama, saudara dengar aja Ibu Gembala. Ya, di YouTube itu banyak ajaran-ajaran. Jadi kembali, jangan hanya berpikir rasanya pas, tapi kembali kepada firman Tuhan. Katakan, aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis di dalam firman Tuhan ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Amin. Ada yang sudah mulai ngantuk, kayaknya segar semua. Ya, puji Tuhan. Saudara, biarlah kita belajar, dan di bagian yang kedua ini kita akan mempelajari bagaimana kita menerima kebenaran firman Allah. Di PowerPoint dituliskan ada 5 cara untuk melakukan hal ini. Bagian ini mungkin saya tidak terlalu banyak menerangkan, tetapi saya akan gabungkan saja. Saudara, pertama kita harus menerimanya, membacanya, menelitinya, menghafalnya, dan merenungkannya. Di bagian yang pertama, bagaimana kita menerima firman Allah. Rick Warren lebih menjelaskan kepada bagaimana saudara mendengar. Seperti saat ini pada waktu beribadah, saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan di dalam Matius 13, kita buka sekarang di dalam Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Digambarkan sebagai tanah yang keras. Ya, pikiran yang tertutup. Bisa kembali ke PowerPoint saja, nggak apa-apa. Ya, tanah yang keras, pikiran yang tertutup. Dan kemudian digambarkan lagi sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis, kemudian pada waktu matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena dia tidak berakar. Jadi tanah yang berbatu-batu itu digambarkan oleh penulis buku ini sebagai pikiran yang dangkal. Pikiran yang hanya diisi firman Tuhan sewaktu-waktu itu bisa menjadi dangkal. Kalau saudara datang kepada kebaktian seperti ini, saudara mendengar firman Tuhan, pikiran kita bisa dangkal. Kita hanya bisa menerimanya sebentar, kemudian keluar, senang, oh iya ya firman Tuhannya bagus, benar saya harus berubah, tapi kemudian hanya sebentar. Itu maksudnya, tipis tanahnya. Dan kemudian seperti jatuh di semak duri. Pikiran yang kacau, dikatakan di sini sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Tidak bertahan lama. Karena apa? Datang ke gereja dengan banyak pikiran, kekhawatiran. Pada waktu menerima firman Tuhan, yang dipikirkan adalah kekhawatiran-kekhawatirannya. Nanti bagaimana kalau begitu? Jadi akhirnya firman Tuhan itu tidak bisa menyentuh, tidak bisa jatuh ke bagian tanah yang subur, sehingga tidak bisa hidup, tumbuh dan berbuah. Saudara, mari kita bersama-sama, saya ingin memberikan ilustrasi sedikit di sini, sebentar saja. Pada waktu Salomo membangun bait Allah, next. Salomo itu di dalam kitab Pengkhotbah dituliskan begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Perhatikan ya, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Saudara, ini ilustrasi saja ya. Dan ini benar bahwa sebenarnya di waktu Salomo itu membangun bait Allah, saudara perhatikan next. Di gambar ini saudara akan melihat ini bangunan bait Allah yang sekarang ya, tetapi di sini ada
Saudara lihat tangga-tangga di sini, di belakang sini ya. Lihat kan? Tangga ini sebenarnya diukur secara berbeda. Ada 12 inci dan ada 35 inci. Dan itu terus begitu, 12, 35, 12, 35, 12, 35. Kenapa? Apakah itu sengaja supaya sekitar 30 cm, kemudian 88 cm, cukup lebar. Tapi kemudian kecil lagi, kemudian lebar. Saudara, kata yang dikatakan oleh Salomo tadi, jagalah langkahmu pada waktu engkau menghampiri Tuhan. Jadi menghampiri Tuhan itu untuk mendengar lebih baik. Maksudnya apa? Maksud daripada Salomo pada waktu dia naik tangga, orang-orang ini ya, orang-orang yang akan masuk ke dalam pelataran, mereka akan naik tangga. Dan pada waktu mereka naik tangga itu, mereka tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Mereka tahu, mereka difokuskan, mereka diingatkan, hei kamu hati-hati, kamu sedang berjalan di tangga yang berbeda. Bukan berarti Tuhan berbeda, tetapi maksudnya dengan tangga itu menolong orang-orang yang datang dengan berhati-hati berjalan. Pikirannya mulai difokuskan, disadarkan bahwa mereka sedang menghampiri Tuhan. Nah saudara, kalau datang ke rumah Tuhan, saya tidak mengatakan nanti gereja ini diganti aja ya, Pak Abdiel, diganti aja tangganya. Bukan berarti begitu. Tetapi maksud saya, biarlah pada waktu saudara datang ke rumah Tuhan ini, saudara sudah tahu bahwa saudara sedang menghampiri Tuhan. Saudara sudah fokus, saudara sudah siap untuk menerima firman Tuhan itu. Sehingga pada waktu saudara duduk, mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara diberikan kesempatan mempersembahkan tentunya, tetapi dari semuanya Tuhan ingin saudara mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Persiapkan hatimu, itu saja. Dan kemudian terlepas dari itu saudara membaca secara pribadi, bagaimana saudara membaca firman Allah. Kalau saudara ditanya, saudara percaya dengan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab ini? Saya tadi katakan ada berapa buku? 66, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara percaya bahwa ini firman Allah? Yang ini agak sulit menjawab. Saudara sudah membaca semuanya? Saya enggak suruh. Yang belum baca angkat tangan, saya enggak suruh. Nanti aja di bagian kelas kalau mau. Saudara, banyak orang mengatakan saya percaya, tetapi tidak tahu. Sehingga waktu saudara dengar sana sini bingung. Kalau saudara membaca, saudara benar-benar memperhatikan, saudara akan tahu bahwa itu firman Tuhan atau bukan. Itu maksudnya. Saudara bersyukurlah kalau kita ini anak-anak Tuhan diberikan kesempatan hidup pada sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu orang-orang percaya tidak bisa membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dibaca oleh pemimpin-pemimpin gereja. Betul. Bahkan itu boleh dikatakan hampir kita itu hidup di dalam era yang baru-baru saja. Firman Tuhan itu terbuka, Alkitab ini dicetak dalam banyak bahasa untuk dibagikan kepada setiap jemaat. Dan kita bersyukur. Itu sebabnya kita harus mengambil manfaat itu. Banyak juga negara-negara lain yang ingin membaca Alkitab, tapi mereka tidak bisa. Dan Alkitab dibakar. Alkitab dilarang menjadi buku yang sangat terlarang. Apalagi di Korea Utara, udah nggak mungkin ya. Sulit sekali, tetapi bersyukurlah. Itu sebabnya kalau saudara diberi kesempatan, jangan dibiarkan itu sia-sia. Amin. Amin atau eman? Eman waktunya. Saudara percayalah, pakai waktumu. Tidak banyak kalau saudara mau komitmen, saudara mau baca sungguh-sungguh, saudara fokus. Saudara bisa membaca dalam satu hari. Bahkan kalau saudara pikir, aduh saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa mengerti. Belajarlah, tingkatkan. Mungkin dari 5 menit ke 10 menit. Jangan 1 jam dulu langsung. Besoknya nggak baca lagi. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bertahap. Sehingga saudara benar-benar boleh membaca itu dengan baik. Dan saudara bisa menelitinya, mulai mempelajarinya. Bukan hanya sekedar membaca. Pelajaran yang bagus itu adalah waktu saudara menyediakan pena, menyediakan kertas. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu waktu dia ada dalam masalah. Saya lihat Alkitabnya penuh dengan tulisan.
Ditulisin semua, tanggal sekian digenapi, tanggal sekian pergumulan, semua ditulisi. Saudara, ada orang yang mengatakan kok Alkitab dicoret-coret. Tapi saya tidak meremehkan dia. Dia melakukan itu, dia belajar. Saudara mungkin punya cara, mungkin saudara sekarang menggunakan handphone. Memakainya itu, jangan handphone digunakan hanya nonton drama, nonton YouTube, main media sosial. Saudara kalau sudah lihat handphone, saudara kadang nggak berasa mungkin ya, terus. Saya lihat tuh kalau di Singapura, kami itu biasanya naik kereta, MRT namanya. Saya kadang kalau saya sudah di dalam MRT gitu, saya perhatikan semua orang lihat. Ya syukur-syukur kalau yang dilihat itu firman Tuhan. Tapi kalau yang dilihat itu saya nggak tahu apa kan, terus ketik, wah sibuk semua. Saudara perhatikan, itulah manusia di dunia saat ini. Dipercepat dengan keadaan teknologi yang semakin maju. Dan saudara jangan dikelabui. Jangan mau dikelabui. Saudara biarlah saudara tetap bertekun. Membaca, menerima firman Tuhan itu, membacanya, menelitinya, dan juga menghafalnya. Saudara, saya memiliki kelemahan banyak di dalam menghafal waktu saya sekolah Alkitab. Tetapi saya berdoa dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sulit untuk menghafal. Dan saya punya anak satu, itu seperti saya. Waktu dia di TK itu diberikan hafalan gitu. Dia nggak bisa menghafal, sulit sekali. Sehingga akhirnya saya punya cara. Saya nyanyi, hafalannya itu saya nyanyikan, terus saya ajari dia lagunya. Sampai akhirnya Cecenya sama Kokonya sampai sekarang hafal lagu itu karena saya nyanyikan. Saudara bisa punya cara apa aja, tetapi menghafal itu menolong saudara. Melatih otot-otot rohani saudara. Dan saudara akan semakin mampu. Kalau saya mau saksikan, itulah saya. Dan saudara percayalah, semua yang memang saudara minta dari Tuhan untuk keperluan berubah menjadi seperti Kristus, itu pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita minta seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengatakan dia pasti menjawabnya. Amin. Amin. Yang kelima saudara, di bagian menerima ini kita harus merenungkan firman Allah itu. 119 dari Mazmur pasalnya yang ayatnya yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Merenungkan dengan cara berpikir yang difokuskan. Saya bisa memberikan ilustrasi, saya cerita. 8 tahun yang lalu saya punya Koko itu mengalami kena stroke. Dan pada waktu dia stroke, dia tidak bisa berbicara. Dia kalau berbicara itu sulit diatur. Kan tahu kan kalau orang stroke itu kadang mempengaruhi cara berbicaranya. Ngomong satu-satu. Kemudian saya hanya katakan begini. Saya panggil dia Koli. Saya punya 3 Koko. Kode, Konga, Koli. Koko paling gede, tengah-tengah, cilik gitu ya. Jadi saya panggil dia Koli, mulai belajar untuk membaca firman Tuhan. Jangan hanya di batin, mulai katakan. Apa yang digemakan dari mulut ini di dalam, saya tidak usah buka ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jangan selalu menggemakan, mati aku, aduhlah susahnya hidupku. Karena firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Gemakan firman Tuhan, saudara akan memakan buah firman Tuhan, amin. Gemakan firman Tuhan, saudara saya punya kesaksian, Koko saya ini saya katakan, gemakan, perkatakan, ngomong, baca. Dia bilang sekalipun terbata-bata enggak apa-apa, tidak apa-apa. Koko saya itu Kristen, melayani, pimpin pujian. Tetapi sebenarnya saya tidak tahu. Pada waktu dia mengalami stroke, dia banyak hal-hal yang tersembunyi dalam hidupnya. Kalau ada di antara saudara-saudara, saya tidak katakan kamu nanti stroke lah, bukan. Tapi saya mau katakan, mulai gemakan firman Tuhan. Dan itu mulai dilakukan oleh Koko saya. Dia mulai membaca, dia katakan semakin lama semakin lancar.
semakin lancar. Dan hari ini dia katakan, stroke kaki dan tangan tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi dia bisa bersaksi. Dia bahkan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang stroke waktu mereka berada di rumah sakit bersama-sama. Dan dia selalu cerita kepada saya, menggebu-gebu tentang firman Tuhan. Dan dia katakan orang-orang mungkin merasa tidak nyaman karena keadaan saya stroke, kok saya ngomong tentang firman Tuhan. Tapi saya tidak peduli. Tapi saya katakan belum tentu. Justru orang-orang stroke yang melihat orang stroke menyampaikan firman Tuhan itu lebih mengena. Dan saudara, ini kesaksian bahwa sebenarnya firman Tuhan itu merubah. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Apa yang menjadi kekurangan saudara? Saya tambahkan sedikit. Saya percaya saya bisa menyelesaikan sebelum jam 8. Saudara tahu bahwa saya waktu di Singapura, orang berpikir di Singapura itu pasti orang kaya-kaya. Kami hidup dalam keadaan yang benar-benar belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan saya selalu mengatakan, saya ingat firman Tuhan itu dan saya menyanyikan, ada lagunya yang mengatakan, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oke, di sini aja, nanti kalau nyanyi terus nggak selesai-selesai. Jadi saya tuh senang sekali dengan lagu itu. Saya nyanyi, saya nyapu, saya nyanyi. Apa saja saya percaya bahwa Allah yang mencukupkan. Saudara, saya punya banyak kesaksian dan saya tidak bisa mengungkapkannya hari ini karena saya nanti sekolah minggu tidak bisa ada di tempat ini. Banyak sekali, luar biasa. Saya bersaksi satu saja. Saudara tahu satu hari kulkas saya itu rusak. Sebenarnya sudah tidak berfungsi dengan baik itu 2 tahun. Tapi setiap kali bunyi tek 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 itu kulkas lama itu biasanya suka frozen ya, suka membeku di bagian kipasnya itu. Saya ambil hair dryer, saya panaskan, terus leleh, terus berfungsi lagi. Selama 2 tahun begitu dan oke-oke saja. Tapi satu hari dia tidak bergerak sama sekali. Yang bekunya sudah leleh, tetap tidak bergerak itu kipasnya. Dan semua yang ada di dalam kulkas tidak dingin lagi. Kemudian suami saya bilang, bisa nggak nunggu 2 bulan lagi? Saya bilang bisa. Terus dia tanya sendiri, terus gimana ya susunya anak-anak? Karena mereka sudah minum susu yang biasa kita beli 1 kotak seperti Ultra gitu. Terus gimana? Nggak apa-apa, beli aja yang kecil-kecil, lebih mahal kan? Tapi nggak apa-apa. Saya hanya katakan bukan problem lagi, bukan masalah. Kalau memang harus dibeli 2 bulan lagi ya nggak apa-apa. Tapi saya tiap hari saya hanya mengatakan Tuhan terima kasih, nyanyi lagi. Allahku kan memenuhi. Saudara tahu, nggak sampai 1 minggu. 2 hari kemudian ada orang transit, orang Indonesia mau pulang ke Indonesia, transit di Singapura. Terus dia bilang gini ke saya, dia panggil saya Ci, ketemu saya ya, rumah saya itu daerah Tampines, ketemu saya di Tampines Mall. Saya pikir mau ngapain ke Tampines Mall. Kemudian dia bilang saya ada perlu, oke. Tapi kamu tunggu ya sebentar, 10 menit dari rumah saya itu ke Tampines Mall, saya ke mall. Kemudian dia ajak saya ke toko electricity, aneh kan? Kamu kan transit, mau pulang, mau beli apa? Di Indonesia semua banyak, untuk apa? Enggak, saya perlu sesuatu. Terus pergi ke tempat kulkas, saya sudah mulai tak hati saya. Terus dia bilang, Ci, Tuhan mengatakan saya enggak boleh pulang sebelum beli kulkas. Saudara, saya tidak mengada-ada dan saya tidak berbicara kepada siapapun tentang kebutuhan saya. Tetapi setiap hari saya katakan saya menyanyi dan itulah firman Tuhan yang digemakan dan saya memakan buahnya. Hari itu juga saya diberikan kulkas saudara, cash dan dikirim. Itu kesaksian saya, banyak lagi tapi saya tidak mengatakan semuanya. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan sanggup melakukan mujizat. Alami itu, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, alami Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya. Dan yang terakhir, bagian ketiga tadi, yang pertama tadi kita harus menerimanya sebagai otoritas, kemudian kita harus mengikuti prinsip-prinsip firman Allah, dan yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip-prinsip itu, menerapkan di dalam hidup kita. Bukan hanya mempelajarinya, menerimanya saja, tetapi kita harus menerapkannya.
Yakobus pasal 1 ayat 22 dituliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, di dalam firman Tuhan, kalau saudara perhatikan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Dan saya hanya membaca 2 ayat ini. Matius pasal 7 ayat 24, saudara bisa buka Alkitab karena ini terlalu jauh. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan Matius 7 ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perhatikan kata yang merah, dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan di dalam ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara mungkin dari jauh nggak nampak, tetapi saya sudah baca ayat ini. Saudara perhatikan kata merah ini. Saudara lihat, ini ada kata melakukannya dan ini ada juga kata melakukannya. Saudara perhatikan, orangnya dua-duanya mendengar. Sama-sama mendengar. Tetapi yang di sini melakukan, yang di sini tidak melakukan. Perbedaannya jauh, saudara, hasilnya. Hasilnya apa? Kalau melakukan, bijaksana. Dan kalau tidak melakukan, apa saudara? Bodoh. Jadi saudara yang mengatakannya. Saudara, Abraham itu disebut orang sebagai bapak orang beriman. Itu dituliskan di dalam kitab Roma. Saudara mungkin gak ada waktu untuk membaca semuanya, tetapi di dalam Roma pasal 4 itu dituliskan Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Tetapi perjalanan hidupnya itu saudara, maksud saya begini, Abraham itu bukan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak mujizat seperti Musa. Ya. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian itu Abraham tidak melakukan mujizat. Tetapi Abraham itu luar biasa. Tuhan waktu itu tidak ada Alkitab. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham melakukan. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham melakukan. Ketaatan itulah yang membuat dia bijaksana. Ketaatan itulah yang membawa dia menjadi pilihan Allah sebagai bapa orang beriman. Saudara, bukan bagaimana pandainya kita mengolah firman Tuhan. Itu perlu untuk tahapan sebelumnya. Tetapi saudara perlu melakukannya. Karena tanpa melakukannya itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Kita lihat di bagian terakhir ini. Ya. Sebelum PowerPoint ini. Oh. Next, coba saya lihat. Next. Ada lagi sebelumnya? Next. Oke, berarti saya terselip. Oke, nggak apa-apa. Seorang yang bernama D.L. Moody pernah mengatakan begini, Alkitab bukan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Alkitab bukan hanya meningkatkan pengetahuan kita, sekalipun kita perlu menerima, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, tetapi tidak berhenti di situ. Kita perlu melakukannya. Karena Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 23, kita buka ayat ini yang terakhir. Matius pasal 23 ayatnya yang ketiga. Dituliskan demikian, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ayat firman Tuhan ini berkenaan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang jago akan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang mereka ajarkan turuti, tapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang pandai hanya mengajar, tetapi mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu, saudara.
Biarlah kita tetap ada di dalam firman itu. Kita melakukan firman itu. Menggemahkan firman itu karena firman itu berkuasa. Firman itu luar biasa. Saudara mungkin katakan, aduh kalau ikut firman Tuhan bisa ditaruh di PowerPoint yang terakhir tadi ayat hafalan kita. Dikatakan kalau kita tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara kadang berpikir mungkin firman Tuhan itu kuno. Firman Tuhan itu ketinggalan zaman. Bukan pada waktunya lagi untuk dilakukan sekarang. Firman Tuhan itu sulit. Saya mau kasih tahu saudara. Saya sering mengatakan ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan firman Tuhan itu awesome. Awesome itu artinya mantap. Kan gitu kan seringkali kalau ditanya gimana semuanya mantap. Firman Tuhan itu seperti itu saudara. Karena firman Tuhan itu merubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu dikatakan di dalam ayat hafalan tadi memerdekakan kita. Bukan kita mau bebas sendiri tetapi dengan firman Tuhan kita dimerdekakan. Amin. Biarlah ada tim musik masih? Kita bisa nyanyi satu lagu aja ya. Lagu ini lagu lama ada. Oh sudah di sini, terima kasih. Saya bisa dikasih kunci F aja. Ya, saya lupa tadi nggak sempat koordinir dengan mereka. Lagu ini mungkin kelihatan kecil, tapi saya percaya banyak yang ingat lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bagi langkah-langkah kaki kami. Terima kasih dan malam ku pegang. Jadikan ini doamu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku dan katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Saya serahkan perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk Benar Tuhan, kami mau menyenangkan hati Allah melalui kehidupan yang mengikuti perkataan firman Allah.
Karena firman-Mu adalah mantap buat setiap kehidupan kami. Ajar kami terus menghidupi perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran senantiasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya.